Dia menemukan kunci aneh di apartemen. Itulah awal dari mimpi buruknya yang menakutkan. Cass segera menceritakan kisah aneh ini kepada suaminya Jules, yang baru saja pulang. Dia bilang dia tidak sengaja menemukannya di ruang bawah tanah. Tapi bagaimanapun juga, kuncinya akan menunjuk ke arah di balik pintu. Selanjutnya, Cass masuk ke dalam apartemen, tapi akhirnya menunjuk ke arah sini. Jules mengira kuncinya adalah gravitasi. Jadi itu menunjuk ke arah yang sama dengan kompas. Dia menyuruh Cass untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dan aku mandi, lalu membuatkan makan malam untuknya. Meski Cass penasaran, dia memutuskan untuk membawanya kembali ke ruang bawah tanah. Tetapi ketika dia mengambil kuncinya, dia mengambil beberapa langkah, dan kemudian kunci itu menunjuk ke kusen pintu. Keingintahuan Cass benar-benar terbangun. Ketika Jules keluar dari kamar mandi, dia memperhatikan Cass, menggosok kusen pintu dengan kertas. Dia segera berlari untuk menghentikannya. Ternyata Cass hamil. Jules khawatir debu berbahaya bagi kesehatannya, dan ingin menyuruhnya memakai masker debu. Tapi Cass mengatakan dia telah menemukannya, dan kemudian menyuruh Jules untuk melihatnya. Tak disangka, ada lubang kunci di kusen pintu. Lihatlah bentuk yang cocok dengan kunci itu. Cass buru-buru mengambil kunci dan menyuruh suaminya untuk mencobanya. Jules mengambilnya, dan tanpa ragu menyodok dan memutarnya. Tampaknya hanya kesenangan kosong. Jules bertanya-tanya apa yang mereka tunggu-tunggu. Saat ini, ekspresi Cass tiba-tiba berubah menjadi panik. Ternyata lengan Jules bersentuhan dengan benda aneh itu. Dia segera menarik diri. Di bawah pertanyaan Cass yang tak henti-hentinya, Jules mengatakan dia tidak punya perasaan. Saat dia hendak mendekat untuk memeriksa, Cass menghentikannya. Lalu ambil bola, katakan padanya untuk memeriksanya. Karena Cass tidak melakukan apa-apa dan menulis nama dua orang di atasnya. Setelah melempar bola ke sana, bola itu menghilang, membuat kedua orang itu sangat terpana. Mungkin mereka secara tidak sengaja membuka pintu dunia lain. Saat keduanya sedang berdiskusi, bola tiba-tiba terlempar ke belakang. Cass dengan cepat melangkah maju dan mengeluarkan kunci. Tapi adegan aneh juga mengikuti. Kata-kata di bola berubah menjadi bagaimana kalian berdua tahu nama kami. Zeta. Karena itu keduanya merasa sangat aneh. Jules tidak mengerti apa maksud pihak lain. Keingintahuan mendorongnya untuk memutuskan masuk ke dalam dan melihat apa yang sedang terjadi. Cass awalnya bermaksud untuk berhenti, karena tidak ada yang bisa meramalkan bahayanya. Tapi Jules bersikeras, mengatakan bahwa dia akan pergi dan segera kembali. Kemudian dia perlahan memasuki pintu tak terlihat. Sosoknya juga menghilang bersamanya. Saya pikir saya akan menunggu beberapa menit sampai suami saya kembali. Tapi Cass menunggu 1 jam, dan Jules tidak terlihat. Jadi dia membuat keputusan yang berani. Itu untuk menyodok setengah orang untuk melihat tentang apa itu semua. Tanpa diduga, dia baru saja menjulurkan tubuhnya, ketika tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang terlihat persis seperti dia. Sementara Cass tercengang, pihak lain juga dikejutkan oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Cass dengan cepat keluar dan mengeluarkan kunci. Tapi berpikir sejenak, dia menyambungkannya lagi. Karena suami Jules belum kembali, Cass tidak yakin bahwa alat itu dijaga dengan hati-hati. Tapi setelah menunggu, tidak ada yang muncul. Tampaknya hanya dengan menggunakan kunci dapat memasuki pintu tak terlihat. Lalu berapa banyak waktu yang telah berlalu? Hilangnya Jules membuat perasaannya semakin sedih. Dia tidak bisa menerima itu. Kali ini dia memutuskan untuk mengambil pisau dan masuk. Apapun yang terjadi, kita harus membawa Jules kembali. Melangkah melewatinya tampak seperti dunia paralel. Di sini dia melihat orang lain yang persis seperti dia. Tetapi ketika Cass yang lain menoleh untuk melihatnya, tapi sepertinya tidak mengherankan. Ternyata kuncinya adalah membuka pintu masuk ke dunia paralel. Masuk saja dan Anda akan memasuki dunia lain. Tapi setiap kali dibuka, dunia yang masuk akan berbeda. Adapun dunia paralel, tidak diketahui persis berapa jumlahnya. Jadi Jules awalnya tidak tahu harus pergi ke dunia mana. Tapi sebelum Cass datang ke sini, banyak Cass yang datang untuk mencari suami mereka. Tapi hanya dia dan Julesnya. Dia tidak berharap Cass mengganggu hidupnya. Berteriak keras untuk mengejar Cass dengan cepat kembali. Dan tutup kunci itu. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, Cass menunjukkan ekspresi tertekan. Tidak ada lagi yang tersisa untukku. Maaf. Kemudian pindah ke adegan lain. Cass membunuh yang lain dan menyeretnya ke dunianya. Jika dia tidak bisa menemukan Julesnya,
Kemudian habiskan dengan tuh bagaimana tetap terima kasih, ganti versi lain dari dirimu. Apalagi Kas lain pernah bilang, cabut saja kuncinya dan pasang kembali. Kemudian pintu masuk ke dunia paralel akan berganti. Jadi dia menggunakan tali kecil untuk mengikat kuncinya. Lalu datanglah dunia tempat Jules ada. Kemudian mulailah menarik talinya. Kemudian kuncinya ditarik keluar. Bagian dari dua dunia ditutup. Sebelum Jules kembali, Kas segera menyeka darah di lantai. Selanjutnya Jules pulang kerja. Kas, yang sepertinya sudah lama tidak bertemu dengannya, bergegas menemui suaminya. Pegang satu sama lain seperti itu untuk waktu yang lama. Meski Jules curiga istrinya berbeda, tapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir kehidupan yang damai bisa berlanjut lagi. Namun malam itu saat Kas pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dia melihat sosok aneh di luar pintu. Logikanya, Jules sedang tidur sekarang. Kemudian firasat buruk membanjiri. Kas mengambil gulungan kertas toilet dan berjalan ke lorong. Lalu membuangnya ke sana. Sepertinya itu hanya kebetulan. Tak disangka, saat Kas kembali ke kamar tidur, dia menemukan suaminya tewas di tempat tidur. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang tampak persis seperti Jules. Adegan itu membuat Kas takut untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi begitu dia lari ke lorong, Kas lain tiba-tiba datang. Hanya melihatnya dengan acuh tak acuh datang ke sisi Kas. Kemudian dia mengambil pisau dan menikamnya. Jelas musuh ingin mengambil tempat Kas. Selanjutnya, Kas lain dan Jules lainnya berpelukan. Kas ditusuk dan berjuang melalui pintu tak terlihat. Kemudian segera cabut kuncinya, dan buang ke saluran pembuangan. Dia tidak tahu dunia mana ini. Tapi bola yang jatuh di samping sepertinya memberitahunya. Dia tidak bisa kembali ke dunia aslinya lagi. Cerita berakhir di sini. Plot film ini dan film supernatural fenomenon. Tapi film ini menggambarkan sifat baik dan jahat manusia. Jika Anda tidak mengerti bagian akhirnya, saya akan menjelaskannya kepada semua orang. Ketika Kas pertama kali mengetahui suaminya tidak kembali, dia segera membunuh Kas kedua tanpa ragu. Kemudian ambil tempatnya, mulailah hidup baru. Tapi hidup tidak berlangsung lama. Jules berada di dunia lain dan secara tidak sengaja terhubung ke dunia ini. Kami akan memanggilnya Jules III untuk saat ini. Dia tampaknya memiliki pola pikir yang sama dengan Kas pertama. Itu membunuh versi lain dari dirinya dan menggantikannya. Setelah dia masuk, dia tahu segalanya. Tarik kunci untuk menutup jalan kembali. Dari tempat Kas melempar kertas bisa terlihat. Mungkin Jules III ini juga kehilangan Kasnya, jadi dia memilih itu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul Kas III. Tiba-tiba terhubung ke dunia ini lagi. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, dia menikam Kas dengan pisau. Bisa lihat ini Kas III juga mau ambil tempat. Saat Jules III dan Kas III berpelukan, mungkin ini pertama kalinya mereka bertemu. Namun ada pemahaman diam-diam yang memilih untuk hidup bersama. Oke, film hari ini ada di sini dan hanya itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa minggu depan.